Berhentilah membeli sesuatu hanya untuk kekaguman, karena kekaguman akan ada batas waktu, tapi kenyamanan akan memberikanmu kebahagiaan setiap waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat menjalankan Ramadan hari pertama. Mudah-mudahan semangat kita selalu terjaga ya. Gimana para ibu rumah tangga, sudah mempersiapkan apa nih untuk bukaan atau untuk takjil? Jangan-jangan pas selesai sahur, baru kelar sahur, mau sholat subuh udah nanya nih, kira-kira nanti buka pakai apa ya? Bercanda ya Mams ya. Dan untuk informasi, mohon maaf, mungkin nanti selama Ramadan ini Bun Ai akan mengurangi intensitas upload tentang anggaran atau revisian anggaran. Jadi yang udah masuk di DM harap bersabar, insya Allah nanti akan dibuatkan secara berganti-gantian. Nah nanti selama Ramadan Bun Ai akan selang-seling memberikan informasi tentang apa ya, pastinya menjadi rahasia. Makanya jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video Bun Ai selanjutnya. Dan untuk hari ini ada vlog dari ibu pekerja dengan 3 anak 22 tahun, usianya 21 tahun dan 16 tahun. Sebagai informasi, karena anaknya sudah dewasa, 6 tahun lagi ibu ini akan pensiun. Dan ibu ini boleh dibilang single parent karena bercerai dengan suaminya. Oke deh, mudah-mudahan bisa disimak karena banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil nanti di akhir video. Oke, untuk di sini gaji si ibu ini mohon maaf 13 juta rupiah. Tapi beban hutangnya 7 juta rupiah ke bank, masih 60 kali lagi si ibu ini tertipu rekan bisnisnya sebanyak 350 juta rupiah. Masya Allah, Akbar, peluk jauh ya Bu ya, sabar ya Bu. Dan di sini ada juga hutang koperasi 3 juta dan ada juga hutang kepada rentenir 3 juta rupiah. Oke, dan di sini ada beban biaya hidup kuliah anak 5 juta rupiah per semester. Kalau Bun Ai bagi 1 bulan sekitar 830 ribu rupiah, SPP 650 ribu, keamanan 300 ribu, internet 400 ribu rupiah, gas 100 ribu rupiah, beras 250 ribu rupiah, mingguan 400 ribu rupiah. Dari mingguan Bun Ai udah bisa nerka nih, pasti sering jajan di luar karena untuk mingguannya aja cuma 400 ribu, sementara anaknya 3 ini udah dewasa semua. Makanya Bun Ai tanya nih, Bu sering jajan ya? Gitu ya. Jadi kadang-kadang dari anggaran tuh kita bisa menebak kebiasaan seseorang tersebut. Sah elah, gaya deh Bun Ai. Bercanda Mams, bercanda. Oke lanjut ya, untuk bulanan 300 ribu rupiah, laundry 200 ribu, orang tua 1 juta rupiah. Mungkin orang tua ini karena si ibu bekerja dan anak-anaknya mungkin diawasi ya, karena kan sudah dewasa, bukan dijagain atau bukan diasuh, diawasi oleh si ibu. Maka dia memberikan 1 juta rupiah bukan sebagai upah, sekali lagi sebagai hadiah. Nah total untuk kebutuhannya saja atau biaya hidupnya 4.430.000. Sementara gajinya itu habis bener-bener buat bayar hutang. Terus gimana dong kira-kira ya? Tapi sekali lagi, ketika masalah itu hadir, itu akan menjadi pembelajaran berharga untuk kita semuanya ya, yang diberikan kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, ayo kalau ada masalah seperti kopi, jangan diaduk terus langsung diminum, tapi kita endapkan dulu supaya agak jernih pikiran kita untuk memecah setiap masalah. Dan sebelumnya Mams jangan kaget ya kalau ada suara bledus, 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 itu suara petasan di depan rumah Bun Ai. Nggak tahu nih, mungkin lagi senang main petasan apa gimana gitu. Kadang-kadang Bun Ai sampai kaget-kaget Mams. Oke deh lanjut ya. Sebelum masuk ke revisian anggaran, seperti biasa ini ada saran beberapa dari Bun Ai. Yang pertama ya, anaknya yang perempuan ini katanya susah banget Bun Ai untuk ngerem jajannya. Jadi nggak bisa, ini kondisi udah genting. Ibunya 6 tahun lagi pensiun ya, yang ada nanti di masa tuanya hutang ini akan seperti bola salju yang terus-terus bergulir yang akan menjadi besar gitu, akan menjadi bom waktu. Jadi yang pertama harus jujur dengan semuanya
ya, dengan anggota keluarga, dengan bank, dengan koperasi harus jujur. Ya, anggota keluarga anaknya wabil khusus harus tahu. Jangan menanggung sendiri bebannya. Kalau menanggung sendiri bebannya, memecahkan sendiri bebannya, seolah-olah menjahit satu bagian tapi bocor di tempat lain, gitu ya. Jadi harus jujur. Yang kedua, karena mohon maaf ya, single parent posisinya cerai, bisa nih berdiskusi dengan mantan suami untuk tanggung jawab anak agar bersama-sama. Karena kan yang namanya anak nggak ada ya bun, mohon maaf nih, mantan anak tuh nggak ada. Dan yang ketiga, Bun Ai udah sempat tanya-tanya juga nih bisa meminta restrukturisasi kredit maksimal 1 tahun, karena kreditnya ini kebetulan kan KTA, jadi kredit tanpa agunan. Kenapa dikasih sebesar ini, nyaris 50% dari gajinya? Karena memang yang yang jadi jaminan adalah gajinya. Nanti di akhir Bun Ai akan jelaskan ya, kalaupun ternyata nih restrukturisasi ini sudah dilakukan dan hutangnya belum lunas, kita bisa lunasin dengan apa? Nanti di akhir video Bun Ai jelaskan. Dan yang keempat, lunaskan hutang pertama. Urutannya pertama jelas ya, rentenir terlebih dahulu. Bila perlu kalau rentenir boleh diskusi sama tokoh masyarakat setempat. Ketua RT misalnya meminta bantuan untuk diputus, jadi hanya bayar pokoknya saja. Dan yang kedua, koperasi. Koperasi bisa mulai berdiskusi dengan ketua koperasi meminta keringanan bunga sebagai anggota koperasi. Atau bisa juga kan kita melihat, karena kita anggota koperasi, kita pasti tahu dong ada bagi hasil di koperasi tersebut gitu. Dan yang ketiga baru bank. Nah yang kelima, mau tidak mau harus berani shock mental dibanding tersiksa terus menerus. Maksudnya shock mental apa sih Bun Ai? Begini, kenapa Bun Ai setiap kalau ada hutang banyak di lilitan hutang, yang Bun Ai bereskan tuh hutang dengan masyarakat tersebut dulu, baru dari bank. Karena kalau dari masyarakat orang bisa langsung nilai, oh dia punya hutang nih, jangan dipinjemin lagi, bahasanya seperti itu. Nah yang kedua, kalau dari bank kita membereskan hutang, bank itu nilainya kita sebagai debitur yang bagus gitu loh. Kreditur apa debitur gitu ya, Bun Ai agak lupa deh. Jadi sebagai peminjam yang baik, yang ada limitnya dinaikin, kita dipinjemin lagi. Jadi kalau menurut Bun Ai, lunasin dulu yang masyarakat ya, terus kekeluargaan, baru lembaga. Kalau menurut Bun Ai seperti itu ya. Oke deh, mudah-mudahan itu bisa digunakan, dan mau tidak mau harus jujur pada diri sendiri, jujur pada keluarga. Nah saat ini kita ada masalah, kita pecahkan bersama-sama, susah senang bersama-sama. Kalau kompak insya Allah akan jauh-jauh lebih mudah. Siapa tahu anak yang 22 tahun atau 21 tahun bisa menjadi freelance, membantu ibunya, atau misalnya punya ide lain untuk membantu ibunya, bisa berdiskusi dengan ayahnya. Karena kan anak biasanya akan punya lebih kedekatan emosional sama ayahnya ketimbang mungkin mohon maaf kita yang mantan istri. Oke deh, lanjut ya Mams. Untuk revisian anggaran, ini ada gaji 13 juta rupiah, ongkos bunda belum dianggarkan, Bun Ai langsung anggarkan 1 juta rupiah. Jajan anak satu orang 300 ribu, 900 ribu rupiah, sudah tidak ada pilihan. Jadi kalau dibilang cukup tidak cukup, harus dicukup-cukupkan. Karena saat ini kondisi ibunya genting, 6 tahun lagi mau pensiun, mudah-mudahan 6 tahun lagi pensiun, bisa menikmati masa pensiun lebih banyak ibadah dibanding memikirkan mohon maaf masalah duniawi. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf nih kalau Bun Ai agak-agak nyinggung gitu ya, nggak ada maksud sama sekali. Jadi di sini totalnya adalah 11.100.000 rupiah. Lanjut ya, untuk masuk ke revisian anggaran, SPP anak kuliah langsung dipersiapkan. Karena menurut Bun Ai dari skema yang diberikan sama Bun Ai ini, anggaran ibu ini orangnya nggak tegaan kayaknya, terus percayaan sama orang. Jadi khawatirnya kalau nggak disiapkan seperti ini, nanti pas anaknya mau kuliah ada yang nawarin pinjaman mau lagi ya. Boleh cek deh sifat-sifat hutang di video Bun Ai, oke? Dan di sini ada SPP lagi 650.000 rupiah untuk anak yang lainnya. Keamanan 300.000 rupiah Bun Ai nggak kurangin, nanti di demo sama sekampung ya. Internet nggak dikurangin ya. Gas 100.000 rupiah tidak dikurang. Beras 250.000 rupiah. Mingguan ini Bun Ai naikin jadi 600.000 rupiah. Jadi usahakan masak terus menerus, diskusi sama anak gadisnya atau diskusi sama orang tuanya, silahkan. Bulanan 300.000 rupiah, laundry 200.000, dan untuk orang tua mohon maaf diskusikan bisa nggak kira-kira dikasih 800.000. Totalnya 4.450.000 rupiah, dan dari sisa gaji 11.100.000 rupiah dikurangi 4.450.000 rupiah ya, maka akan keluar nominal 6.650.000 rupiah. Nah hanya posisinya di 6 juta yang bisa digunakan untuk cicilan, karena 650.000-nya kita akan save untuk dana darurat.
Nah, jadi balik lagi nih, untuk kredit tanpa agunannya itu kan di bank itu ada KTA. Yang dia potong tuh dia ngasih kita karena dia ngelihat gaji kita kan, si bank itu ya. Si Bang Bingbung itu ya. Bang Bingbung Bun Aida. Ya maksudnya bank tadi lah. 7 juta loh, gaji 13 juta. Berani ngasih pinjaman dengan cicilan 3 juta. Ini nyaris 50% loh. Masya Allah ya. Ya jadi yang diharap sama si bank ini kan adalah gaji. Jadi ya udah minta ke bank restrukturisasi kredit. Bisa ada dua, yaitu jangka waktunya diperlama ya, atau nanti pahit-pahitnya banget akan kita bayarkan lewat pensiun dan BPJS tenaga kerja kita. Tidak ada pilihan karena hutang sampai kapanpun akan harus dibayarkan. Kalau tidak di dunia akan ditagih di akhirat. Oke, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran. Next lain kali kalau untuk teman-teman semua atau moms di semua di sini yang mau coba-coba bisnis, please banget jangan pernah nekat. Berani boleh, nekat jangan ya moms ya. Beda, kalau berani itu kita punya perhitungan, kita berani untuk mencoba karena sudah latihan. Kalau nekat itu ya udah nekat, ya udah coba aja bismillah gitu ya. Hati-hati moms, makna bismillah itu berat loh. Bismillah itu kita menggantungkan sesuatu kepada Allah setelah mengikuti seluruh aturan-aturan Allah. Oke deh, untuk bahasannya panjang banget lah. Bunda juga masih belajar, mohon maaf bukan bermaksud menggurui ya. Dan untuk Bunda sabar, semangat ya Bun. Sekali lagi untuk teman-teman kita bisa belajar bahwa seorang ibu itu rela menanggung beban besar sebesar apapun asal anak-anaknya bahagia. Aduh Bunda jadi sedih nih. Ya peluk jauh ya Bun ya. Mohon maaf kalau Bunda ada salah-salah. Jadi balik lagi, hayo jujur sama-sama supaya masalahnya bisa langsung cepat selesai. Oke, dan untuk teman-teman yang sudah menyaksikan, Bunda mengucapkan terima kasih. Jangan lupa tinggalkan komentar. Bunda insya Allah akan berkunjung kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video Bunda selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.